Ada namanya Judas Kiss. Ciuman Judas. Saya kaget. Itu gunanya kita bisa ditahan di Makobrimob. Bukan murid Yesus, tapi murid Judas Iskariot. Tapi nusuk orang ini. Judas Kiss. Tang Judas Kiss yang dinamanya pengkhianatan Yudas. Salah gua dong. Kan 30 keping lu gua dapat. Kaget setengah mati. Kok Yesusnya kok nggak hilang ya? Banyak orang Kristen, banyak oknum-oknum pendeta, oknum-oknum Kristen hari ini. Kebenaran diinjak, keadilan diinjak, kejujuran diinjak. Dia berpikir Tuhan Maha Pengampun. Mau harta, tapi mau tetap brengsek. Hari ini terlalu banyak oknum gereja, oknum pendeta. Ngomongnya itu ngalor ngidur, nggak ngarep. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang Judas Kiss yang dinamanya pengkhianatan Yudas ya. Pengkhianatan Yudas itu sudah sangat terkenal. Tetapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita nonton dulu video ini. Waktu kita sekolah minggu, kita suka dengar cerita gini. Yudas Iskariot tidak cinta Yesus, maka dia jual Yesus. Saya kaget. Itu gunanya kita bisa ditahan di Makobrimob banyak waktu. Apa saya dapat? Saya bilang, hari ini terjadi banyak mungkin oknum-oknum pendeta. Oknum-oknum orang Kristen yang bukan murid Yesus, tapi murid Judas Iskariot. Artinya apa? Judas Iskariot itu cinta Yesus. Siapa bilang dia cinta, bukan cinta Yesus? Buktinya apa? Ketika dia menjual Yesus, kan dia bilang ini kan, jadi tugas gua apa nih? Lu tunjukin mana Yesus. Jadi kalau saya terjemahin, berarti bukan gue yang nangkap ya, gue kagak ikat Yesus ya. Enggak, lu cuma tunjukin. Makanya Yudas, oke, yang gue cium, kan gelap toh, itulah Yesus. Makanya dalam ilmu politik ada namanya Judas Kiss. Ciuman Yudas. Untuk jual dia, cium sih cium. Cipika-cipika, tapi nusuk orang ini. Judas Kiss. Lalu didapatlah 30 keping uang perak. Kenapa Yudas tidak cinta Yesus? Gue bilang Yudas cinta Yesus. Karena dia yakin Yesus ini Tuhan, Nabi yang paling hebat, bisa hilang kok. Kalau cuma nunjukin, kalau lu nggak bisa tangkap, bukan salah gua dong. Kan 30 keping lu gua dapat. Tapi begitu Yudas melihat Yesus ditangkap, Yesus datang memang masih mati di kayu salib. Supaya ada penebusan, ada pengampunan. Begitu Yesus ditangkap, dia kaget setengah mati. Kok Yesusnya kok nggak hilang ya? Langsung dia bawa pulang uang ini kepada imam-imam. Lepaskan orang benar itu. Gak bisa, katanya dulu udah kita tangkap kok. Lalu uangnya dilempar. Saya nggak mau uang kalian, saya cuma pengen dilepaskan. Artinya, kalau disuruh pilih Yesus dan uang, Yudas pilih Yesus loh. Tapi persoalannya banyak orang Kristen, banyak oknum-oknum pendeta, oknum-oknum Kristen hari ini. Kebenaran diinjak, keadilan diinjak, kejujuran diinjak. Karena dia berpikir Tuhan Maha Pengampun. Mau harta, tapi mau tetap brengsek ini. Nah itu yang gue namakan murid Judas Iskariot. Suruh pilih, kalau gak ada pilihan, dia pasti pilih Yesus kok. Tapi dia berpikir, dia boleh pilih dua-duanya. Padahal Tuhan sudah bilang, kalau kamu mana bisa orang ngabdi dua Tuhan, mana bisa mengabdi Tuhan sama Mamon. Hari ini terlalu banyak oknum gereja, oknum pendeta. Ngomongnya itu ngalor ngidur, nggak ngaruan, bela siapa yang bayar, nah didukung ini dan didukung itu. Saya udah ngalamin dari pilkada di Bangka Belitung. Dan sekarang mengalami. Udah ngalamin lagi ya. Sekarang kita lihat, zaman ini lebih seru. Karena medsos berita ada di mana-mana. Betul. Kita bisa lihat kelakuan mana yang murid Judas Iskariot, mana murid Yesus. Clear. Nah, di sini ya. Jadi ingat ya, di satu ini ya, jawabannya adalah dikhianati oleh orang yang kita percaya, yaitu Judas Iskariot ya. Kalau orang asing melukai kita, kita mungkin biasa aja. Tetapi ini Judas Iskariot adalah murid ke-12 dari Tuhan Yesus. Ya, kita bisa menerima kalau kita yang mengalami hal seperti itu, saya percaya kita tidak mungkin bisa menerima. Tetapi Tuhan tahu nggak tahu, karena Tuhan memang menggenapi. Apapun yang terjadi kepada kita, Tuhan sudah genapi. Ya, di balik itu. Inilah yang dialami Tuhan Yesus. Yang mengkhianatinya bukan orang Romawi, bukan pemimpin agama, bukan orang yang tidak mengenal dia, bukan loh ya. Tetapi salah satu muridnya. Ya, seseorang yang selama 3,5 tahun jalan bersama Tuhan Yesus, mendengar pengajarannya, melihat mujizatnya, makan bersamanya, dan melayani bersama. Bayangkan, ini yang diceritakan oleh Pak Ahok benar kejadian sampai saat ini.
Ya, kita ini hidup ini banyak Yudas-Yudas yang terjadi sampai saat ini. Ya, kita nggak usah ngomong Yudas Iskariot, tapi Yudas apapun. Ya, namanya katanya pada Pak Ahok bilang Yudaskis, Untuk ilmu politik ada namanya Judas Kiss. itu benar Yudaskis. Jadi orang di depan kita itu seakan-akan kayaknya mencium kita, membaikin kita, tapi di belakang kita itu sangat-sangat jahat. Bahkan bisa menjegal kita, mungkin mengkhianati kita, bahkan nusuk kita dari belakang. Banyak oknum gereja, oknum pendeta. Iya. Ngomongnya itu ngalor ngidur nggak ngaruan, bela siapa yang bayar, nanti dukung ini, nanti dukung itu. Ya, jadi kita tidak bisa membayangkan kalau memang andai kata terjadi dengan orang-orang seperti itu. Ya, kita balik lagi ke firman Tuhan, di mana di Matius 26 ayat 14 sampai 16. Ya, Matius 26 ayat 14 sampai 16 di sini. Ya, Yudas mengkhianati Yesus ayat 14. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot pada imam-imam kepala ayat 15-nya. Lalu berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia yaitu Tuhan Yesus kepada kamu. Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Ayat 16, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Bayangkan loh, ya, ini orang yang kita kenal loh. Bayangkan orang yang kita kenal ini bisa begini loh. Makanya kita nggak bisa tahu kan, namanya manusia itu bisa kemana-mana. Ya, hati-hati. Ya, di sini yang kita pahami ada Yudas sangat dekat dengan Tuhan Yesus dan Yudas juga sebenarnya mencintai Tuhan Yesus. Kenapa Yudas tidak cinta Yesus? Gue bilang Yudas cinta Yesus. Tidak pernah benar-benar menyerahkan hatinya kepada Tuhan Yesus, tidak pernah deh. Yudas hanya melihat mukjizat yang sama seperti murid lainnya, ya, yang mendengar khotbah yang sama, yang mengalami perjalanan yang sama, tetapi hatinya tidak berubah. Itu yang jeleknya, ya. Ini juga menjadi peringatan buat kita. Ini banyak orang Kristen, banyak oknum-oknum pendeta, oknum-oknum Kristen hari ini. Kebenaran diinjak, keadilan diinjak, kejujuran diinjak. Ya, tidak cukup hanya datang ke gereja, tidak cukup mendengar firman, tidak cukup hanya melayani. Pertanyaannya kepada kita tuh harusnya apa? Apakah hati kita itu benar-benar sudah jadi milik Tuhan atau milik kita nggak tahu, ya. Jadi penciuman Yudas itu ada simbol, ya. Yang sampai sekarang disebut Pak Ahok itu benar, Yudaskis. Hati-hati dengan Yudaskis. Ya, jadi ingat ya, pada zaman itu ciuman adalah tanda kasih dan penghormatan. Ya, dia ingin menunjukkan kepada orang-orang kalau memang Yudas ini sangat menghormati dan mencintai Tuhan Yesus. Tapi itu hanya di depan orang. Ya, ingat ya. Tapi Yudas menggunakan simbol kasih itu untuk melakukan pengkhianatan. Jahat ya, jahat sekali. Ya, luar biasa mengerikan, bahaya sekali. Ya, mulutnya menghormati Tuhan Yesus betul, tetapi hatinya menjual Tuhan Yesus. Ya, banyak orang hari ini melakukan hal yang sama. Mereka menyebut nama Tuhan Yesus, tetapi hidup mereka tidak menghormati Tuhan. Yang seperti Pak Ahok ngomong. Benar ya? Banyak orang hari ini memuji Tuhan pada hari Minggu, tetapi mengkhianatinya sepanjang minggu. Bayangkan. Ya. Jadi ingat ya, cuma 30 keping perak waktu itu memang waktu itu sangat besar sekali ya dalam hidup. Ingat ya, kita saat ini ya sama juga dengan uang yang besar memang. Ya, mungkin uang, mungkin jabatan, mungkin hubungan, mungkin ambisi yang bisa mengkhianati orang. Saya nggak tahu. Apapun yang membuat kita menjauh dari Tuhan bisa menjadi harga yang sedang dipakai iblis untuk membeli kesetiaan kita. Hati-hati loh. Ya, jadi kita jangan membicarakan Yudas. Yudas kali ini aja Yudas banyak loh. Jangan merasa aman hanya karena kita aktif pelayanan. Ya, ingat, Yudas itu adalah murid Tuhan Yesus langsung, namun tetap binasa. Ya, yang Tuhan cari bukan sekedar aktivitas rohani, enggak, tetapi Tuhan mencari hati yang mengasihi. Ingat ya, periksa hati kita hari ini loh. Apakah kita masih setia atau perlahan-lahan kita sedang berkompromi dengan dosa? Karena pengkhianatan besar selalu membawa dan diawali oleh kompromi kecil, ya, yang tidak segera dibereskan. Ingat ya, Yudas ini menjadi contoh buat kita. Ya, bukan hanya tentang seorang murid Tuhan Yesus yang hidup 2000 tahun yang lalu. Yudas ini adalah mencerminkan bagi setiap orang yang percaya. Pertanyaannya, ya, bukan apakah aku mengenal Yesus,
Karena Yudas juga mengenal Yesus. Ingat ya, pertanyaannya adalah, apakah aku sungguh-sungguh mengasihi dan setia kepada Tuhan Yesus? Kelakuan mana yang murid Yudas Iskariot, mana murid Yesus. Iya. Ya, Clear. Hari ini Tuhan mengundang kita untuk kembali kepadanya. Ya, jika hari ini kita ada dosa yang disembunyikan, tinggalkan itu. Ya, jika ada kompromi yang dipelihara, lepaskan itu. Ya, jangan ada kayak gitu-gitu. Jika hari mulai menjauh, kembalilah kepada Tuhan. Ya, ingat ya, jangan menjadi orang yang dekat dengan Yesus hanya secara lahiriah, jangan. Ya, tetapi jauhlah daripada secara rohani, itu jangan kayak gitu. Mari menjadi murid yang bukan hanya mengenal Yesus secara pribadi, tetapi mengenal dalamnya juga dan juga setia sampai akhir kepada Tuhan Yesus. Jangan menjadi Yudas-Yudas berikutnya. Ya, kita mendengar cerita di Pak Ahok ini sangat-sangat mengena sekali. Hati-hati, ya, hati-hati. Zaman sekarang banyak Yudas-Yudas yang berkeliaran. Yudas Iskariot ini banyak berkeliaran. Kita harus hati-hati. Hati-hati dengan Yudas-Yudas yang berikutnya. Ya, karena kita tidak tahu Yudas-Yudas yang berikutnya ada di mana, ya, mana dan melakukan apa, ya. Karena Yudas-Yudas ini sangat berbahaya, ya, sangat berbahaya. Di depan kita terlihat senyum, tapi di belakang kita menusuk kita. Itulah. Makanya, ya, mungkin sampai sekarang hati-hati banyak orang yang tidak mau menamakan anaknya Yudas karena dipikirnya takutnya menjadi seorang pengkhianat. Jadi, ya, video tentang dari Pak Ahok tadi, kita harus bisa mengambil garis bawahnya. Garis bawahnya apa? Oh, ternyata di kehidupan yang sekarang juga banyak Yudas-Yudas. Ya, Yudas-Yudas itu berkeliaran sampai sekarang. Di mana? Di sekolahan ada, di jabatan ada, di ruang publik ada, dimanapun ada Yudas-Yudas. Ya, yang seperti itu. Makanya gambaran dari tadi Pak Ahok punya menceritakan tentang Yudas-Yudas itu, kita menggambarkan tentang lingkungan kita pun banyak Yudas-Yudas yang kita tidak ketahui. Bahkan di depan kita bisa ketawa-ketawa, tapi di belakang kita sangat menusuk kita. Hati-hati, yuk kita masuk di dalam doa. Makasih Tuhan atas hari ini yang Kau berikan pada kami sampai saat ini, di mana Engkau memberikan tahu kami bahwa tentang Yudas. Yudas adalah seorang pengkhianat yang memang mengenal Engkau, tetapi hatinya tidak selalu kepada Engkau. Makasih Tuhan, makasih Engkau telah memperingatkan. Tuhan, bahwa pada malam hari ini kami mengucap syukur Tuhan, Kau telah memberikan kami yang terbaik Tuhan. Baik apapun yang Kau berikan pada kami, itu adalah yang terbaik bagi kami. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang sedang mengalami sakit penyakit yang Kau sembuhkan, yang beban berat kiranya Engkau berikan pemulihan dan juga berikan dia jalan keluar. Tuhan, kiranya kami berdoa untuk Indonesia Tuhan. Kiranya Indonesia dijauhkan daripada Yudas-Yudas yang ingin menggerogoti Indonesia Tuhan. Kiranya Indonesia dijauhkan dan juga diamankan Tuhan dari apapun. Sehingga ekonomi dan keamanannya sehingga bertumbuh. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri, TNI Polri, pejabat-pejabat dari pusat sampai daerah. Kiranya diberikan roh yang takut akan Kau dan juga dijauhkan daripada hati-hati Yudas Tuhan. Sehingga memimpin Indonesia dijauhkan dari pengkhianatan dan juga diberikan hati yang jauh dari korupsi dan memimpin Indonesia dengan baik dan benar. Sebelum kami tutup, kiranya hamba-Mu diizinkan membawakan doa berkat. Mari buka hati dan tanganmu, saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus turun atas kami dan kami menerima berkat daripadamu dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya dan diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Shalom, Tuhan Yesus berkati.